welcome back to my channel Spygirl 007. Oke teman-teman, jadi yang mau aku review atau aku mau bahas hari ini yaitu tentang website maupun aplikasi penghasil uang yang sudah terikat dengan badan pemerintah atau OJK dan Kominfo, juga website atau penghasil uang yang tanpa OJK atau izin pemerintahan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, don't forget to like, share, subscribe, and comment. And see you on next video. Oke everyone, seperti yang kita tahu semuanya, mungkin sudah ada beberapa pengalaman di antara teman-teman dan kami juga. Ketika kita melakukan satu pekerjaan atau investasi dengan bekerja sama dengan sebuah perusahaan atau aplikasi yang menggunakan izin pemerintah atau OJK dan Kominfo ataupun Bapepti, dengan bekerja atau menghasilkan uang di website tanpa OJK atau tanpa izin pemerintah. Di sini ada nilai plus dan minusnya. Jadi yang ini yang akan kita bahas hari ini teman-teman, karena banyak banget pengalaman. Dan yang lagi viral adalah satu website yang tiba-tiba mengalami a big problem atau masalah besar karena tidak adanya perizinan pemerintah. Oke, jadi kita akan bahas semuanya tentang ini ya teman-teman. Oke, dengan berdasarkan pengalaman yang sudah kita lewati semuanya teman-teman, entah kita pernah semuanya mengikuti investasi atau mendapatkan penghasilan dari perusahaan yang tanpa OJK dan juga yang ada OJK. Pertama, kita mengambil plusnya dulu. Website atau penghasil uang atau aplikasi penghasil uang yang menggunakan perizinan pemerintah yang lazimnya biasa disebut dengan OJK, Kominfo, dan Bapepti. Itu nilai profitnya mungkin kecil, step by step, tetapi ada kekuatan hukum di dalamnya karena ada OJK. Jadi misalnya kayak gini nih teman-teman, seumpama kalian ada masalah atau di perusahaan itu ada masalah, kalian bisa mengadukan problem kalian atau permasalahan kalian ke OJK, Kominfo, dan Bapepti. Ya, tetapi itu tadi mungkin profitnya tidak sebesar perusahaan yang tanpa OJK. Oke. Dan yang kedua, perusahaan without OJK, Kominfo, dan Bapepti, mereka akan memberikan profit yang mungkin lebih besar, lebih banyak, dengan persyaratan yang tidak terlalu susah atau sulit. Kalian tidak perlu legalisasi KTP, paspor, ataupun legalisasi bank kalian. Mereka akan memberikan peraturan yang seminimal mungkin. Dan yang kedua, mereka akan memberikan profit atau penghasilan yang sangat besar keuntungannya. Tetapi itu tadi, ketika ada terjadi sesuatu hal di perusahaan itu, kita hanya menunggu kebijakan resmi perusahaan tersebut untuk mengamankan dana kita. Walau entah dana kita itu akan dikembalikan ataupun mereka akan memotong atau bahkan dana kita akan raib. Di situ tadi perbedaannya antara perusahaan yang sudah terikat dengan peraturan pemerintah dan yang tidak terikat dengan peraturan pemerintah. Jadi yang tidak memiliki OJK, Kominfo, dan Bapepti, mereka tidak mengikuti aturan pemerintah. Sewaktu-waktu mereka bisa kena dispensasi, dispen, atau di blacklist. Atau bahasa
awamnya mereka bisa jadi scam karena tidak ada peraturan ataupun OJK dari pemerintah. Dan yang kedua, perusahaan yang memiliki izin pemerintahan, artinya memiliki OJK, Kominfo, dan Bapepti, mereka jarang sekali mendapatkan masalah atau problem karena mereka sudah mengantisipasi semuanya jika sewaktu-waktu akan terjadi masalah kepada nasabah ataupun membernya mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendapat ajuan atau komplain dari semua member yang berinteraksi dengan perusahaan mereka. Karena kita juga dengar ada isu-isu, mungkin isu-isu ini kita dengar semenjak beberapa tahun sebelumnya. Kalau dulu-dulu kan website ataupun perusahaan ataupun company itu tidak diwajibkan untuk memiliki izin pemerintahan atau OJK ataupun Kominfo. Baru beberapa tahun ini pemerintahan ketat untuk memberlakukan perizinan dalam melakukan suatu bisnis di Indonesia, seperti harus memiliki OJK, Kominfo, dan Bapepti. Karena seperti yang kita tahu, pemerintahan kita dalam keterpurukan karena hutang-hutang pemerintah atau negara kita itu sangat banyak di luar. Jadi otomatis oknum, aku bilang oknum ya, oknum yang mungkin mengambil jalan pintas ketika melihat perusahaan-perusahaan tanpa OJK itu ataupun non izin atau tidak memiliki perizinan, dan mereka melihat di database mereka melihat melalui Bank Indonesia ada satu perusahaan yang uangnya keluar masuk sangat besar perharinya. Jadi mereka kepikiran untuk mengambil alih perusahaan atau website itu. Tentu alasannya kalian tahu. Karena negara kita sekarang ini butuh dana tambahan untuk membayar utang. Dan kalian pasti tahu. Jadi kembali lagi kepada teman-teman semuanya, kepada kalian, semua hal bisa menjadi pelajaran. Kalaupun kedepannya kalian mau bekerja sama dengan perusahaan yang tidak terikat dengan sistem pemerintah, mungkin bisa berpikir tentang jangka pendeknya saja. Kita tidak usah ikut berperan serta atau bergabung di sistem mereka yang mana menjanjikan profit jangka panjang. Berbeda lagi dengan perusahaan yang sudah terikat dengan pemerintahan ataupun terikat izin pemerintahan, itu tidak meragukan ketika kita akan berinvestasi jangka panjang. Jadi mungkin itu aja dulu yang aku bahas hari ini teman-teman, antara perusahaan atau website yang terikat dengan izin pemerintahan dengan yang tidak memiliki izin pemerintahan. Jadi semua masing-masing kita serahkan kepada teman-teman semuanya. You have choice guys, kalian punya pilihan. Apakah kalian pengen mendapatkan profit yang besar, keuntungan yang besar, tetapi tanpa izin pemerintahan. Jadi kalian semuanya tahu resikonya. Ataukah kalian ingin memiliki penghasilan yang step by step, slowly, sedikit demi sedikit, tetapi sudah ada izin pemerintahan. Jadi mungkin kedepannya semuanya, entah siapapun itu, kalaupun kalian berinteraksi atau join di perusahaan yang tanpa izin pemerintahan, mungkin lebih bijak atau lebih cerdas lagi untuk menginvestasikan dana kita di sana atau dana kalian di sana, supaya tidak mengalami permasalahan seperti yang sudah ada. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Don't forget to like, share, subscribe, and comment, and see you on next video.